Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili, dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita pagi ini, amin. Amin. Coba lihat kanan kiri, lihat aja, nggak usah tos, coba lihat aja. Semua bersuka cita, semua dalam keadaan baik-baik aja. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik buat engkau, buat engkau, buat engkau, buat engkau, dan buat saya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan. Mari sama-sama kita berkatakan, apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorai lebih mulia lagi. Katakan Yesus dahsyat. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat buat kita semua. Katakan yes. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan yang sorakan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Sorakan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lah. Katakan ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lah. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Mari ungkapkan cintamu kepada Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Saudara-saudara, angkat suara dan katakan, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yang cinta pada Tuhan Yesus, sorak-sorainya. Tepuk tangannya sekali lagi di atas kepala, sorakan Yesus dahsyat. Dahsyat. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, yang akan sembuh. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Oh, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan pujaanku. Hanya Yesus Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Kau Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sorak-sorainya kurang mantap. Katakan haleluya. Yesus dahsyat. Boleh sambil lompat, amin. Sorakan Yesus dahsyat 3 kali sambil lompat. 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku.
tanganmu, katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama, Yesus dahsyat. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa, dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atas dengan iman, angkat tanganmu, katakan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang setuju, bersama-sama, sorakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya sorakan amin. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Katakan dengan bangga. Kau sumber Yes, Lord. kemenanganku, Layak berkuasa, berkuasa. meminta selamanya. Katakan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sorakan. Raja mulia. Haleluya. Yesus dahsyat. Sorak-sorainya kurang mantap, sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, kita sama-sama perkatakan DNA gereja kita, yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semester yang pertama ya Tuhan. Bersama dengan para umat-Mu kami sudah lalui. Semua karena Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Dan kalau boleh ya Tuhan, sampai hari ini kami sudah memasuki semester yang kedua. Kami terus minta di hadapan-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Horala batakan harala barala 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 barala. Horala batakan harala barala barala. Jangan pernah tinggalkan setiap kami.
Kami terus butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami terus butuh tuntunan-Mu dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Kami perlu Tuhan. Oralabata kanarala barala. Shanarala barala 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 barala. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau ya Tuhan. Kami perlu Kau ya Tuhan. Dalam segala hidup kami perlu Engkau. Yesus, 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 Yesus. Mari mulai ungkapkan cintamu kepada dia, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaanmu, keadaan saya pagi ini, ingat satu hal, dia sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dan tidak ada satu pribadi pun yang mengasihi saudara, yang mengasihi saya selain Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Oralabaya syandaralabaralaba. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, ini kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kami sanjung Kau Tuhan. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Saudara sendiri, sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ku sanjung, ku sanjung. Imam besar, Yes, Lord. sanjung Kau lebih dari yang Yang lain. Bersama-sama angkat tanganmu, kami sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang. menyembahmu. Biar musik saja saudara sembah Dia.
Mari saudara yang sudah dikaruniai Allah dengan bahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. my God, there is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, moving in
it you working, even when I don't see it you working, you never stop working. Yes, Lord. You never stop working, even when I don't see it you working. Bahkan sekalipun kami seperti tidak melihat apa-apa ya Tuhan, Never stop, tapi selalu Engkau mengerjakan sesuatu bagi kami. never stop working. Yes, Even when I don't see it, you even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, you working. Even when I don't thank you, you Lord. never stop working. You never stop, Even when I see, even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. sambil bangkit berdiri katakan, Even when I don't see it, you working. sekalipun kami nggak melihat apa-apa ya Tuhan, You tapi Allah, never stop. Tuhan Yesus tahu, tidak pernah berhenti mengerjakan sesuatu bagi kami. Jesus, Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami percaya kasih-Mu tak pernah berhenti atas hidup kami. Engkau yang terus menyertai kami, menuntun kami. Bahkan Engkau membuka pintu, buka jalan bagi setiap kami yang buntu. Kami yang menghadapi persoalan pergumulan, Tuhan membukakan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan atas kami semuanya. Kau yang membuat jalan bagi kami di padang gurun ya Tuhan. Kau menuntun kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini dan kami boleh ada sampai kepada hari ini Tuhan. Terima kasih dan berkatilah ibadah ini.
juga pemberitaan firman-Mu sebentar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Segala kuasa setan iblis, roh jahat yang coba menyerang ibadah kami, yang mengganggu jalannya ibadah ini, juga pemberitaan firman-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Berbicaralah buat kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Sungguh bersyukur dan bersukacita hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bersukacita? Amin. Lihat kanan kirinya, katakan aku senang kau bersama-sama kami. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Hari-hari ini Gembala Pembina kita Pak Niko menyampaikan pesan-pesan ini supaya umat Tuhan, jemaat kita semua bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, murid Tuhan Yesus yang berkenan kepadanya dan kita setia semua sampai akhir. Nah, ada proses yang harus dihadapi. Bahkan ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita bisa terlibat di dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus seperti yang kita perkatakan tadi di dalam Pentakosta yang ketiga, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Perintahnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum kita menjadikan orang lain murid, maka kita terlebih dahulu menjadi murid. Menjadi murid Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Karena itu jadilah murid Tuhan Yesus. Lihat kanan kirinya, katakan jadilah murid Tuhan Yesus. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus harus melewati proses. Dan prosesnya juga tidak mudah, sebagaimana kita menjadi murid ketika kita masih sekolah, ada proses yang harus kita lewati. Ada pendaftaran, kemudian registrasi dan seterusnya, saudara. Lalu belajar dan sampai kepada lulus, harus menghadapi ujian-ujian sampai pada akhirnya lulus, seperti itu. Demikian juga untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus melewati proses-proses yang diwajibkan bagi kita. Sehingga kalau kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, jadi bagaimana sekarang proses yang kita alami, perlu kita alami untuk kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus? Ada 3D. 3D, katakan 3D. Kita ada di Suprayon 3D ya, saudara. 3D. D yang pertama apa? Dipanggil, sama-sama katakan dipanggil. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Prosesnya pertama dipanggil. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan semua di tempat ini, apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa engkau mengalami panggilan Tuhan? Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saya berpikir seperti ini, saudara. Saya ini dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya berpikir-pikir, kalau saya tidak dilahirkan dalam keluarga Kristen,
kira-kira saya menjadi Kristen enggak ya? Pernah enggak Bapak Ibu Saudara berpikir sedemikian? Mungkin Bu Titi, Darmiti, beda ceritanya begitu ya. Mungkin yang lain juga seperti itu. Kita dipanggil, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah saya hadir di dalam keluarga Kristen karena kebetulan? Dan saya juga tidak memilih untuk lahir di dalam keluarga Kristen, saudara. Tapi Tuhan menghadirkan saya di dalam keluarga ini. Sekalipun keluarga saya belum semuanya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus harus mengalami namanya dipanggil. Yakinlah Bapak Ibu Saudara sudah menerima panggilan Tuhan. Amin saudara. Mengapa demikian? Tentunya tidak akan duduk di sini kalau enggak terima panggilan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa dia memberikan perumpamaan seperti seorang raja mengadakan perjamuan kawin buat anaknya. Lalu orang sahabat-sahabatnya diundang, dipanggil, tetapi ternyata mereka enggak mau. Dengan berbagai macam alasan-alasannya, karena baru nikah lah, baru punya ladang baru lah, banyak punya ternak baru lah, dan macam-macam banyak kesibukan kerja dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa hadir. Lalu karena semua sudah siap, maka sang raja itu berkata, oke sekarang panggillah semua orang-orang di jalanan, panggil semuanya, supaya datang ke tempat ini, masuk dalam pesta ini, menikmati pesta ini. Karena tempat ini harus penuh dengan orang. Dan akhirnya panggilan itu diberikan mereka di jalan-jalan. Saudara, itulah ibarat, itulah perumpamaan yang disampaikan untuk kita. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, sahabat Tuhan, namun dia menolak panggilan itu. Dan akhirnya panggilan itu diberikan kepada bangsa lain. Oke, slide berikutnya. Untuk proses dipanggil, slide berikutnya, inilah keadaan kita sebagai manusia. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Dosa inilah yang memisahkan kita dari Allah. Tidak ada lagi komunikasi dengan Allah. Akibat dosa, slide berikutnya, sifat dosa adalah menjalar ke seluruh umat manusia dan membawa maut atau kematian. Ada 3 macam kematian. Yang pertama kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Kematian kekal adalah terpisahnya roh dan jiwa dari Allah untuk selama-lamanya. Sehingga akibatnya bagi mereka yang hidup di dalam dosa, maka hidupnya akan menjadi sia-sia dan akan menghadapi kematian kekal, hukuman kekal selama-lamanya. Tetapi kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, keselamatan diberikan kepada kita yang menerima panggilan itu. Yang percaya katakan amin. Oke, slide berikutnya. Karena itu akibat dosa dan keadaan manusia yang berdosa tersebut, maka manusia itu memerlukan keselamatan. Caranya bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan? Yang pertama bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa barang siapa mengaku dosa, ia setia dan adil. Ini saya kembali kepada dasar-dasar iman Kristen, saudara. Supaya kita kembali, kita mengecek introspeksi. Sudahkah kita melewati proses ini? Dipanggil. Kita menyadari dulu bahwa keadaan kita ini orang yang berdosa. Lalu yang kedua, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Roma pasal 10, 9 dan 10 mengatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah sahadatnya orang Kristen. Mengaku
dan percaya dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu setelah itu mengalami kelahiran baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Setelah kita mengalami kelahiran baru, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita dibersihkan, Roma 12 ayat 2 dikatakan kita dipulihkan. Roma 6 ayat 14 kita menang atas dosa. Yakobus 1 ayat 15 mencintai firman Tuhan dan hal-hal yang rohani. Orang yang mengalami kelahiran baru akan mengalami yang demikian. Pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami hal yang demikian? Sudahkah saudara mengalami kerinduan dengan Tuhan? Itulah proses yang harus kita hadapi. Kita dipilih. Saudara, keselamatan itulah anugerah. Sebagai contoh seperti ini, saudara. Bangsa Israel, itu dia sudah melakukan hukum Taurat. Dia melakukan firman Tuhan yang sudah diberikan melalui Musa. Dan mereka berusaha sebaik-baiknya. Namun akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain, ibaratnya seperti ini. Di dalam sebuah pesta pernikahan, maka pengantin mau melemparkan bunga, biasa gitu kan? Setelah itu dia dilambungkan ke belakang, dilemparkan begitu. Nah, ada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan bunga tersebut. Anak-anak muda pada ngumpul maju ke depan. Ketika dilempar ke belakang, ternyata jatuh kepada seorang wanita yang duduk saja, tiba-tiba ada di pangkuannya. Yang di sini sudah berusaha, tapi yang di belakang hanya duduk dan terima itu. Itulah keselamatan yang diberikan kepada kita. Tanpa usaha, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita harus bersyukur dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang bersuka cita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa usaha. Makanya saya cerita tadi ketika saya dihadirkan dalam keluarga Kristen, itulah anugerah Tuhan. Tetapi itu kembali kepada setiap kita masing-masing, apakah saya mau tetap di dalam keluarga Kristen atau tidak. Karena tidak sedikit juga ada orang-orang yang lahir dari keluarga Kristen, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan kekristenannya. Bahkan orang-orang yang tidak dilahirkan secara Kristen, dia bisa menjadi pengikut Kristus. Coba kita renungkan sebentar. Apakah itu terjadi dalam hidup kita atau keluarga kita? Jangan sampai kita meninggalkan panggilan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, D yang pertama dipanggil, D yang kedua dipilih. Seketika Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia ini, maka ada banyak juga orang-orang yang dipanggil untuk mengikut dia. Kita ingin mengingat film dan kisah Tuhan Yesus ketika memanggil banyak orang, memanggil Yohanes, memanggil Petrus, memanggil Nathanael, memanggil siapa lagi tuh. Banyak yang dipanggil. Tetapi kemudian Tuhan menetapkan 12 orang. Tuhan menetapkan 70 murid. Tuhan menetapkan 12 murid. Tuhan menetapkan 3 orang murid yang dekat dengan dia. Dan ada 1 murid yang paling dekat dengan dia. Jadi ada pemilihan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita, apakah kita sudah dipilih Tuhan? Makanya orang yang dipilih pasti dipanggil Tuhan untuk mengikuti di dalam rencana Tuhan tersebut. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya.
supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, slide berikutnya. Menjadi orang pilihan Tuhan akan menerima namanya didikan, akan menerima namanya ujian sebagai murid. Sebagaimana ketika ada banyak orang-orang yang hari-hari ini mencari sekolah, mendaftar, ada banyak orang yang mendaftar di dalam sekolah tersebut, dan akhirnya hanya yang diterima, misalkan dalam satu kelas ada berapa saudara? 40 kursi kan ya? 40 orang atau 43 atau 44 begitu. Hanya itu yang dipilih. Yang lainnya ya cari tempat yang lain lah begitu. Demikian juga di dalam saudara dikasih Tuhan, pemilihan itu terjadi kepada kita untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu biarlah kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan tersebut. Kalau bangsa Israel menolak pemilihan Tuhan, maka biarlah kita meresponi akan panggilan dan pilihan Tuhan tersebut. Karena itu untuk kita menjadi orang-orang pilihan itu juga ada proses yang harus kita hadapi. Slide berikutnya. Ibrani pasal 12 ayat 5-9 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 3 hal dari ayat ini dikatakan, jangan anggap enteng akan didikan Tuhan, jangan putus asa akan didikan Tuhan, dan jangan salah sangka terhadap didikan Tuhan. Kok ada proses ya, kok ada masalah ya, kok ada tantangan ya, ikut Yesus ya. Jangan salah sangka saudara. Karena itu yang kedua, biarlah kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita memiliki ketetapan, kita memiliki keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Katakan bersama-sama, dipilih. Lihat kanan kirinya, katakan engkau adalah orang yang dipilih. Yakin? Amin. Jadi kita adalah orang pilihan Tuhan. Nah, setelah itu ada melewati namanya ujian-ujian. Kita akan tidak membahas semuanya. Mungkin nanti karena ini kemarin kita pemimpin-pemimpin disampaikan supaya kita menyampaikan tentang bagaimana supaya khotbah juga khotbah yang memuridkan. Maka nanti mungkin akan saya merencanakan untuk khotbahnya bisa bersambung seperti itu. Yang pertama ada ujian waktu. Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus, ada namanya ujian waktu. Setelah dipanggil, ada yang namanya dipilih. Tidak sedikit orang-orang yang sudah masuk sekolah, kelas, tapi ternyata tidak lulus. Karena mangkir, karena tidak masuk sekolah. Bahkan saudara, saya sekolah teologi, dari 22 murid yang wisuda itu hanya 4 orang. Saudara bisa bayangkan itu? Dari sekian banyak orang yang mendaftar, yang mengikuti pelajaran, tetapi hanya sedikit yang akhirnya ada yang pindah sekolah lain, ada yang memang tidak menyelesaikan skripsi, begitu kan? Makanya buat anak-anak sekolah, ya kan, SD atau SMA ya, biasanya SMA itu, SMA lulus-lulusan, wah senang sekali, langsung dicoret-coret bajunya, begitu kan? Bajunya dicoret-coret, dikasih spidol, dikasih apa itu namanya itu? Pilok begitu, wah. Belum tahu dia kalau skripsi dicoret sama dosennya. Gitu kan? Aduh, pusing situ. Enggak selesai-selesai gitu kan. Aduh, saudara. Nah, ada ujian-ujian, ujian waktu, dan semua akan terbukti oleh waktu. Ada ujian firman Tuhan, ada juga ujian karakter. Karakter kita diuji, ada ujian motivasi, ada ujian namanya ujian padang gurun. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami ujian padang gurun. Kok semuanya kering Pak? Semua pas-pasan Pak?
mungkin sedang mengalami ujian padang gurun. Ujian salah pengertian. Tadi dididik, diajar, tapi salah mengerti. Ujian kesabaran. Mungkin hari-hari ada orang-orang yang membuat gak sabar, saudara. Atau mungkin pekerjaan, mungkin usaha. Wah, kok seperti ini ya, aduh. Inflasi, kenaikan harga-harga semuanya. Harga cabai belum turun-turun. Waduh, harga minyak juga, waduh. Masa beli 10.000 dapat 10 biji? Itu cabai apa cabai-cabean itu? Aduh, saudara. Nah, ujian kesabaran, ujian kegagalan. Wah, ini kok gagal. Seolah-olah menutup Tuhan, menutup jalan. Lalu ujian apa? Ujian kekayaan. Nah, di sini ujian kekayaan, wah, diberkati, seolah-olah diberkati. Akhirnya, kalau tidak cinta Tuhan, seperti lagu tadi kan, lagu pertama tadi apa namanya? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, gitu kan? Ada orang-orang yang sampai melesetkan begini, karena saking semangatnya, kepleset dia. Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalamnya, tambal ban dalam. Mungkin dia lagi kerjain tambal ban ya. Begitu sambil semangat nambal ban nyanyi lagu itu. Aduh. Ujian kejayaan. Lalu ujian apa? Ada godaan namanya hedonisme, kesenangan hidup. Nah, saudara, kalau kita nggak waspada menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka kita bisa jatuh dan tidak mencapai garis finish. Tidak selesai. Yang kedua, dipilih. Dan D yang ketiga adalah diutus. Katakan diutus. Setelah kita dipanggil, maka akan kita lalu dipilih, lalu akan diutus. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kisah 1 ayat 8 sama-sama, tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, supaya membaptis, lalu diajar. Seperti itu, saudara, mengajar. Diutus, pada akhirnya diutus. Tuhan Yesus mengutus murid, 70 orang murid dalam kitab Lukas, berdua-berdua. Tuhan juga mengutus murid yang lain, saudara. Ini setelah menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus siap untuk diutus, supaya ada banyak orang juga yang dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Oke, slide berikutnya. Nah, lihat diagram ini, saudara. Pemurid, murid, orang-orang yang setia, orang lain. Kalau saya, Bapak Pendeta Peter Faraknimela, lalu saya, lalu ada kul inti, dan ada orang-orang lain. Coba sekarang cek. Tulis-tulis yang sudah membawa tulisan, sudah membawa gadget, sudah bikin diagram ini. Siapa pemurid saudara? Siapa yang menjadi pemurid bagi saudara? Lalu siapa yang saudara memuridkan? Bisa tulis namanya masing-masing, nggak usah disampaikan sambil kita merenungkan. Inilah proses pemuridan itu, secara sederhananya demikian. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Amin. Kalau belum, jadilah ini jadi PR buat kita, PR buat saudara semua, supaya kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Di dalam kul inti ada Pak Supri, ada Pak Charles,
ada Pak Sutaya dan pasangan, itu murid-murid. Siapkan diri saudara untuk menjadi murid dan untuk memuridkan juga. Ayat yang terakhir saya akan bacakan, mungkin bisa ditampilkan di luar ini, yaitu 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dan 11. Ini nggak usah ditampilkan, ini nanti kita akan bahas di ibadah yang berikutnya ketika saya sampaikan. Oke, slide terus tutup saja. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11, sama-sama kita akan baca ayat ini. Ayat penutup kita, jangan lupa kita adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan diutus. Menjadi murid Tuhan Yesus, siapkan diri saudara. 1, 2, 3, karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan pemusik untuk maju ke depan, mari kita semua bangkit berdiri. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku bangga, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan dari awal, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup.
kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang telah Engkau panggil, Engkau pilih. Biar kami mempersiapkan diri menjadi murid Tuhan Yesus dan pada akhirnya diutus untuk membawa orang-orang lain datang kepadamu ya Tuhan. Urapi kami dan tuntun kami. Ketika kami harus menghadapi proses, ujian, tantangan Tuhan, kuatkan kami. Jangan tinggalkan kami, pegang erat tangan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Dan kami hidup karena kasih-Mu. Ada satu hal yang lebih utama, yaitu supaya hidup kami terus dapat menyenangkan-Mu, menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan, yang pada akhirnya memiliki hak penuh untuk masuk ke kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Tuhan, mampukan kami, dan hamba berdoa buat anak-anak-Mu sekalian pada saat ini, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami ujian-ujian padang gurun, yang hari-hari ini sedang menghadapi persoalan pergumulan. Saudara yang rindu didoakan, boleh angkat tanganmu. Engkau yang hari-hari ini sedang mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, tantangan, menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Oh ralawaya sandarala, biar Tuhan memegang erat tangan kami. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya Tuhan akan turun tangan menjamah dan melawat kami. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena kami hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Lawat kami. Dan kalau di antara kami yang sedang menghadapi ujian, sakit penyakit, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Biar kami menang, kami menang, kami menang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekalian Tuhan, berikan jalan keluar. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, tuntun mereka menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Ini kami semuanya. Oh, pegang erat tangan kami ya Yesus Tuhan. Pegang erat tangan kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Sorakan haleluya. Kami sungguh bersyukur buat ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami terlalu percaya buat setiap kami yang lemah Engkau sedang kuatkan, setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ada mujizat di tempat ini ya Tuhan. Mari kita berkati hambanya, gembala kita angkat tangan. Oh ralabata karalabata 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 karalaba. Kami bersyukur ya Tuhan buat gembala kami ya Tuhan. Kami berdoa urapan-Mu terus turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan, banyak jiwa ya Tuhan dituai ya Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terus kuatkan, teguhkan hatinya ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan Kau limpahkan ya Tuhan. Keluarganya Kau pelihara ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, silahkan duduk Bapak Ibu. Ya shalom. Katakan kanan kirinya, harus jadi murid. Biasanya murid itu harus belajar, amin. Kalau nggak belajar nggak naik kelas. Ya kita hari-hari ini dituntun untuk setiap kita boleh menjadi murid. Baik, kita akan dengarkan pengumuman atas nama pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini oleh gembala kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah.
Kami menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ibadah onset pada pagi hari ini. Adakah dari Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir? Bisa melambaikan tangannya kalau ada yang baru pertama kali. Baik, tidak ada. Kita terus berdoa supaya terus Tuhan kirimkan jiwa-jiwa bahwa hari-hari ini adalah musim penuaian sudah tiba. Pengumuman berikutnya ibadah tengah minggu. Jadi kita ada ibadah tengah minggu secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah dengan pakai Zoom. Rabu 13 Juli 2022 pukul 19.30, mengundang seluruh Bapak Ibu untuk hadir mengikuti ibadah ini. Berikutnya yang ketiga, ada informasi sertifikat yang sudah jadi bisa dicek di layar. Ada Boni Pranata, Tuti Leni Gunawan, tadi ada juga Pak Siliwu ya, udah jadi juga untuk KKJ-nya. Kemudian penyerahan anak sudah ada 4 yang jadi, ada Niseli, ada Jenita Putri Siliwu, Yesaya Adibrata, kemudian Evan Julius Sihombing, dan baptisan air yang sudah jadi Pak Yudi Hartono dan Elizabeth Veronica Madiswan. Yang terakhir hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Tadi diberikan 2 amplop persembahan umum, dan rencana Desember kita akan mengadakan Natal di gereja ini. Kita akan mulai memberikan persembahan Natal untuk hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita persiapkan ibadah kita, persembahan kita, untuk kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan buat ibadah kami ya Tuhan. Bahkan di akhir ibadah kami boleh membawa persembahan kami. Kami percaya ya Tuhan, biar kami bawa yang terbaik kepadamu. Untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Dan itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kita yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini. Kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing dengan berkat-Mu. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan saudara dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Setiap hari